Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, kepada siapapun kalian berguru, di pesantren manapun kalian tinggal, selagi kalian menjadi santri, kalian harus bangga. Kalian telah menjadi wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan kalian di dalam menuntut ilmu. Dan tolong pegangi gurumu dengan serius. Cintai gurumu, patuhi gurumu. Dan istiqomahlah dalam menuntut ilmu. Kalau harus pindah tempat karena jenjang pendidikan lanjutan, minta izin, petunjuk pada guru. Jangan berjalan dengan hawa nafsumu, akan tapi berbiasakanlah kalian, wahai para santri, untuk bisa mematuhi petunjuk guru. Guru memandang kalian dengan cinta, guru memandang kalian dengan kasih sayang. Selalu merindukan kalian untuk sukses, kalian berjaya. Maka dengar guru, dan dengar guru. Baik, kita lanjutkan. Kita masih dengan Imam Ghazali dan kita Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kemarin kepada hadis walidzalika qala Nabi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah sumber segala kesalahan. Para ulama mengatakan hadis ini, ternyata kebanyakan ulama mengatakan hadis tidak benar, akan tapi maknanya benar. Kalau sudah orang dikuasai oleh cinta dunia, maka kerusakan, kehancuran akan menguasai, akan mengikutinya. Pun demikian, artinya kita harus waspada dengan dunia. Bagaimana kita berurusan dengan dunia? Jangan sampai kita terperosok, tertipu dengan gemerlapnya dunia. Pun demikian, kita harus tahu bahwasanya dunia bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kejayaan, perjuangan, dakwah. Seperti disebutkan, wa ma'ahadha, pun demikian, kata Imam Ghazali, fad dunya, sesungguhnya dunia ini bisa dijadikan mazra'atun lil akhirati, tempat bercocok tanam untuk kita petik buahnya di akhirat. Boleh kalian wahai santri suatu ketika bercita-cita sambil berdakwah, kalian berusaha untuk mendapatkan rezeki yang melimpah misalnya, lalu menjadi kaya. Bisa saja dengan kekayaan ini untuk akhirat, sehingga dikatakan mazra'atun lil akhirati, sehingga bisa membangun pesantren, bangun masjid. Akan tapi kalau kekayaan hanya sekedar ditumpuk di dunia, itu hanya memperbanyak hisab dan memperlambat, mempersulit langkahnya menuju surga. Dia akan ditanya bermacam-macam, sebab kalau urusan dunia, bertanyanya nanti ditanya bukan sekedar dari mana kau dapat. Kalau sudah bicara tentang kekayaan dan harta, maka ditanya pertama dari mana engkau mendapatkannya. Jika tidak bisa menjawab dengan benar, lalu jawabannya adalah dengan jawaban yang salah, misalnya aku mendapatkannya dengan cara mencuri, aku mendapatkan dengan cara berbohong dan seterusnya, itu langsung hukuman Allah. Ada orang bisa menjawab dengan benar. Di saat ditanya dari mana kau dapatkan harta itu, lalu dia bisa menjawab bahwa aku mendapatkan harta dengan cara berdagang yang bersih, jujur, dan seterusnya. Benar. Rizkinya halal. Akan tapi karena dunia, maka akan ada pertanyaan selanjutnya. Setelah itu, setelah kau mendapatkan dunia itu, kau gunakan untuk apa? Ditimbun begitu saja petaka buat kita. Salah menggunakannya petaka juga. Yang akan membawa keberuntungan untuk kita adalah jika kita gunakan harta tersebut untuk sesuatu yang diridai oleh Allah. Kita simpan, kita timbun saja, akan ada hisabnya. Akan tapi yang kita dermakan, bangun pesantren, bangun masjid, nggak pakai hisab, langsung berubah menjadi akhirat. Nah, ini harus kita berpikir. Mungkin hari ini ada yang menyaksikan acara ini, Anda sudah terlanjur diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah. Jangan sampai di dunia kaya, ternyata di alam barzakh sudah tampak kefakiran yang sesungguhnya. Fakir
Karena hartanya tidak ada yang dikirim ke alam barzah. Dikirim sebelum kita meninggal atau setelah meninggal. Dikirim sebelum meninggal kita sedekahkan. Kita berikan untuk kebaikan. Setelah kita meninggal kita telah membuat suatu program kebaikan yang terus berkesinambungan. Sehingga biarpun kita sudah meninggal masih ada amal-amal yang mengalir untuk kita. Faman akhadha, barang siapa mengambil minat dunia dari urusan dunia ini biqadri darurati, sekadarnya saja, sekadar apa yang diperlukannya, liyasta'ina biha, untuk bisa ia ambil, untuk digunakan biha dengan harta tersebut, alal akhirati, untuk akhiratnya, fad dunya mazra'atuhu, maka benar maknanya dunia telah menjadi tempat bercocok tanam untuk dia petik nanti di akhirat. Ini orang cerdas dengan kekayaannya. Wa man arada dunya, barang siapa yang mencari dunia tujuannya hanya liyatana' biha, hanya untuk bersenang-senang, bahkan bukan sekedar bersenang, menjadi berbangga-bangga, terus sombong-sombongan. Fad dunya mahalakatuhu, maka ketahuilah dunia adalah kehancurannya. Ayo merenung. Ini adalah ilmu untuk para penuntut ilmu. Apa yang ada di pikiranmu, wahai para penuntut ilmu? Sudah dijatah rizki, akan tapi kita tidak tahu. Jangan-jangan kalian memang diuji Allah dengan kekayaan. Di samping kalian berdakwah luas, bisa berjuang di jalan Allah, dan diberi kekayaan oleh Allah dengan kekayaan melimpah. Maka waspadalah, jangan sampai kita diberi kekayaan, akan tapi termasuk golongan orang yang hancur dengan kekayaan tersebut. Karena tidak menggunakan kekayaan tersebut untuk yang Allah ridhoi. Kita lanjutkan. Fahadihi, ini yang telah diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, nubdatun yasiratun, sekelumit. Sesuatu yang sekelumit, min dhahiri ilmi taqwa, ini baru zahirnya ilmu taqwa. Artinya yang disampaikan ini baru zahirnya ilmu taqwa, karena ada hubungannya dengan berlaku zahir. Zahir ilmu taqwa. Zahiru ilmi taqwa. Masya Allah, seberat ini masih dikatakan zahir ilmu taqwa. Wa ya bidayatul hidayati. Maka ini masih kelas pemula, bidayat pemula. Orang yang ingin mendapatkan hidayah, yaitu menerapkan, mengamalkan dari awal yang Imam Ghazali ajarkan di kitab ini sampai hari ini. Termasuk menata hati, bagaimana urusan kita dengan dunia. Ini baru bidayatul hidayati. Kata Imam Ghazali, fa in jarrabta biha, jika engkau sudah menguji biha dengan bidayatul hidayah ini tadi, ilmu yang sudah aku sampaikan, kata Imam Ghazali, nafsaka, jarrabta biha nafsak, wa tawa'adka, kemudian patuh kepadamu, tunduk kepadamu, alaiha, untuk mengikuti bidayatul hidayah, untuk mengikuti petunjuk kitab bidayat ini, kitab ini. Fa'alaika, kemudian baru kamu boleh naik pangkat untuk melihat yang lebih tinggi lagi. Fa'alaika bi kitab Ihya'i Ulumuddin, boleh kalian, boleh engkau menelaah kitab Ihya' Ulumuddin. Artinya jangan sok pakai ihya-ihyaan yang kecil ini aja belum bisa mengamalkan. Lita'rifa, untuk bisa engkau mengenali, tahu dengan kitab Ihya yang lebih luas, kaifiyatul wusuli, bagaimana sampai ila batini taqwa, kepada batin taqwa. Ada zahirul itsmi wa batinul itsmi, ada zahirul taqwa wa batinul taqwa. Batin taqwa, hak taqwa yang sesungguhnya. Nah ini, jadi baru ayo mau lihat kitab Ihya, amalkan dulu ini. Jangan buru-buru belajarnya tapi bukan akhlaknya tambah baik. Malah sombong dengan kitab Ihya Ulumuddin. Bisa saja di Ihya dibaca bolak-balik hatam, akan tapi akhlaknya dengan sesama masih ada kedengkian, dikuasai dengan dendam dan seterusnya. Nah, ini rugi, musibah, nggak layak untuk baca kitab Ihya. Kemudian, fa idza amarta bittaqwa, jika engkau telah memenuhi hidupmu tadi dengan zahir takwa yang sudah diajarkan. Ini kan ketakwaan mulai dari sholat, ibadah, semuanya zahir takwa. Sampai belajar bersihkan hati terakhir ini.
Wa idza amarta bittaqwa, jika kau penuhi dengan ketakwaan. Apa itu? Batina qalbik, isi hatimu. Fa inda dzalika, maka kalau sudah engkau benar-benar mencoba membersihkan hati atau memenuhi hati dengan ketakwaan dari amalan-amalan tadi yang sudah diajarkan Imam Ghazali dari awal hingga akhir, Masya Allah, kita dianggap kelas TK, TK pun belum tentu lulus. Hidayatul hidayah, hidayah permulaan. Kalau ini belum bisa, nggak akan bisa naik pangkat. Kalau ini kita sudah bisa mencoba menjalankannya, akan tartafi'ul hujubu. Tartafi'u, akan terangkat al-hujubu, hijab. Jamak hijab, hujub, hijab. Hijab antara kita dengan Allah artinya apa? Ya sudah, menjadi orang yang dibukakan oleh Allah segala pintu kebaikan. Artinya, tidak ada kebaikan yang ada kecuali kita dimudahkan, dan tidak ada keharaman kecuali kita mudah menjauhi. Tartafi'ul hujubu bainaka wa baina rabbik. Sudah tidak ada hijab antara engkau dengan Tuhan. Wa tankashif laka anwarul ma'arif, sehingga akan tersingkap untukmu cahaya-cahaya pengetahuan. Di situ akan ilmu batin. Ilmu menjadikan subhanallah semakin dekat kepada Allah. Tiba-tiba begitu mudah membantu orang, melakukan ibadah, menikmati, sholat malam gembira, dan seterusnya. Wa tanfajiru min qalbika, dan akan memancar dari hatimu yanabi'ul hikami, sumber-sumber hikmah. Sehingga dari tutur katanya bermakna, penuh makna, tutur katanya membangkitkan semangat orang, tutur kata yang membangun kepribadian seseorang, indah kalimatnya. Wa tattadhih laka, akan menjadi jelas bagimu asrarul mulki wal malakut, akan jelas bagimu kalau sudah seperti itu tadi. Apa itu? Sir, rahasia al-mulk, ya, dari kerajaan Allah, ciptaan Allah yang terlihat. Artinya engkau tidak melihat semesta yang engkau bisa lihat dengan matamu, kecuali kau bisa mengambil banyak ilmu di balik itu semuanya. Semakin menjadikan engkau bertakwa kepada Allah. Termasuk wal malakut yang tidak terlihat. Bisa disebut malaikat, bisa disebut nabi, bisa disebut semua yang gaib yang harus kita imani, menguatkan keimanan kita. Sehingga antara mulku wal malakut menjadi sama. Tidak ada yang tersembunyi. Selagi disebutkan Allah dengan penuh keyakinan. Surga dan neraka sama. Di saat disebut neraka dia ketakutan, takut. Di saat disebut surga juga begitu, rindunya luar biasa. Wa yatayassar lak, dan akan menjadi mudah laka bagimu. Apa itu? Minal ulum, segala ilmu-ilmu yang disebut oleh ilmu-ilmu ladunni. Akan dimudahkan oleh Allah segala ilmu. Ilmu batin, ilmu ladunni. Mungkin secara lafaz tidak bisa menghafal fikih. Secara lafaz tidak bisa menghafal kalimat dialog mantek. Secara lafaz tidak bisa, akan tapi dia benar gak akan kepleset. Dibimbing oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Sehingga dikatakan kekasih Allah ya orang yang dicintai oleh Allah. Kekasih Allah tidak ada yang bodoh. Seorang wali labudda yakuna aliman bisyariati. Seorang wali harus menjadi seorang alim, mengerti tentang syariah halal haram. Kalau memang ada betul misalnya ada seorang wali yang semula bodoh, idza kana hunaka waliyun jahilun, kalau seandainya ada wali yang bodoh, niscaya Allah la'allamahu, niscaya Allah akan mengajarinya. Inilah ilmu ladunni. Sehingga mungkin secara ilmu dia tidak, Masya Allah, tidak banyak belajar, tapi ternyata langkah-langkahnya dijaga oleh Allah. Begitu mudah dia mendapatkan kebenaran. Ada bahtul ada pembahasan tentang masalah fikih. Lihat. Dia begitu mudah hanya untuk mengetahui tanpa harus buka-buka. Dia begitu mudah karena di dalam hatinya dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, akan dibuka tabir tersebut, sehingga kalaupun ada permasalahan agama yang paling berat sekalipun begitu mudah. Bisa jadi Allah berikan ilham di hatinya lalu dia bisa berucap, atau tiba-tiba bertemu dengan orang yang sangat mengerti sehingga dia tinggal mendengar saja dan selesai. Tidak sampai dia dibenturkan dengan ketidaktahuan. Sehingga tidak ada istilah tidak mengerti. Atau diliputi oleh Allah kirim orang-orang yang sangat mengerti tentang hukum, dan itulah yang akan menjelaskan. Sehingga dia tidak sibuk untuk belajar dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu.
Ada orang yang subhanallah, na'udzubillah, dia seorang yang na'udzubillah misalnya, ilmunya banyak akan tapi sebentar dia terjatuh dan terpeleset. Ada orang secara ilmu biasa-biasa saja, akan tapi dijaga oleh Allah. Dijaga, dia tidak akan ngomong kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjagaan dari Allah, sehingga biarpun dia tidak punya ilmu seperti orang punya ilmu, karena tidak pernah salah dia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu laduni itu, sehingga setelah mendapatkan ilmu batin tadi, ilmu laduni, ilmu dari Allah, keimanan yang menjadikan dia khusyuk, salat khusyuk, bangun malam menikmati dan seterusnya, matastahkiru bihi hadhil uluma, yang engkau akan menjadi merendahkan, menganggap enteng hadhil uluma, ilmu-ilmu al-mukhtathat, hadhil uluma al-mukhtathat, ilmu-ilmu baru yang selama ini dipelajari. Dikatakan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah termasuk ilmu yang bukan ilmu batin. Ilmu nahwu, ilmu bahasa dan lain sebagainya. Itu akan menjadi yang agung adalah ini, aku kenal Allah. Menjadi arif billah. Ilmu yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Allati lam yakun laha dzikrun. Ilmu-ilmu baharu yang tidak pernah disebut fi zamani sahabat, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in, dan juga para tabi'in tidak menyebutnya. Sehingga ilmu-ilmu yang selama ini kita diskusikan, ilmu mantek, ilmu fikih, ilmu bahasa dan sebagainya, tidak ada pembahasan pada zaman dulu, karena pada sahabat Nabi SAW dengan nur dari baginda Nabi SAW diserap oleh hati mereka, masuk ke hati mereka, sehingga yang ada bagi mereka adalah kelezatan, sudah kenikmatan di saat bersama Nabi, beribadah dan seterusnya. Sehingga permasalahan-permasalahan agama pun juga tidak terlalu banyak. Kalaupun ada, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu muncul, setelah pada zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in setelahnya, muncul pembahasan ilmu tentang fikih, usul fikih, segala macam. Nah, itu baru itu alat untuk menuju ibadah. Kalau tadi sudah sampai kepada Allah dengan kebersihan hatinya, dengan mengamalkan ibadah-ibadah. Sehingga dikatakan di sini ilmu-ilmu baru termasuk fikih dan sebagainya. Dan memang belum jaminan loh ya orang mengerti fikih lalu dekat pada Allah. Bisa saja pembahasan, pengertian tentang pemahaman tentang fikih hanya di seputar-putar otaknya, wala yatajawazu an hanajiri, tidak sempat melewati tenggorokannya. Ada orang semacam itu. Hanya debat saja hebat. Pembahasan fikih oke, jago. Tapi ternyata dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, tidak dirasakan oleh hatinya. Wa in kunta tatlubul ilma, jika engkau menuntut ilmu minal qil wal qal, ilmu katanya. Qil wal qal itu istilah qil qal, qil qal, qil qal. Ilmu kok katanya, tidak berdasarkan sanad dari mana sumbernya, gurunya siapa. Wal mira, dengan debat. Wal jidal, sama diskusi debat. Fama a'dham musibataka, alangkah besar yang musibah. Bencanamu itu alangkah gedenya. Ilmu kok diambil dengan itu? Ilmu diambil dengan kekhusyuan dengan Allah. Ilmu diambil dengan mengadu kepada Allah. Tolong wahai santri dengar. Ilmu diambil dengan menghadap kepada Allah di tengah malam, kemudian tawadhu dengan guru, bukan dengan debat. Debat tidak menghasilkan ilmu. Ini Imam Ghazali. Yang nulis Imam Ghazali jago debat. Bukan orang abal-abal ini. Orang yang ditakuti tidak ada yang debat dengan Imam Ghazali kecuali kalah. Dan itu sudah beliau punya pengalaman panjang melanglang dalam dunia ilmu. Kalau bicara tentang filsafat, beliau adalah orang yang sangat mengerti filsafat, sampai begitu cerdasnya dalam ilmu filsafat, mengkritisi kesesatan filosof yang datang sebelumnya. Sehingga Imam Ghazali sempat menyelami ilmu falsafah ini. Sehingga membuat catatan untuk mengkritis mereka dengan tahafutul falasifati. Kerancuan para filosof. Ini berdebat, jago debat. Siapa yang tidak kenal Ghazali? Dengan kekuatan ilmunya. Ternyata pun demikian beliau mengatakan semacam ini. Ilmu-ilmu menjadikan sejuk hatimu tidak diambil dengan cara berdebat. Jidal, mira. Kalau memang ilmu kamu dapat dengan cara itu, Masya Allah. Ma'adhamu musibataka. Alangkah besar yang musibah. Kita tidak perlu dengan gaya-gaya debat dan sebagainya. Kadang diperlukan Imam Ghazali debat untuk membungkam orang-orang yang memang orang-orang yang mulutnya adalah berlebihan, kurang ajar kepada syariat.
Pun demikian yang berdebat tidak selalu tobat. Yang tobat biasanya oleh mendengar. Sebab dengan debat dia tambah kurang ajar, mencari-cari kesalahan dan seterusnya. Wa ma atwala ta'abaka, alangkah panjangnya kesusahanmu. Cari ilmunya dengan cara semacam itu, bukan dengan cara kelembutan hati. Ingat, ilmu dengan mendekat kepada Allah dicari dengan bertawaduk kepada guru. Wa ma a'dama hirmanaka wa khusranak, dan alangkah besarnya hirman itu terhalangnya engkau daripada ilmu, wa khusranaka, dan kerugianmu. Sia-sia waktumu untuk itu semuanya. Fa'mal ma syi'ta, kamu boleh berbuat apa saja. Kalau itu boleh berbuat apa saja, ayo. Santri, nah ini maksudnya bukan berarti kita harus berbuat apa saja. Itu suka hatimu, ini sudah dijelaskan. Itu mau apa? Mau pintar, mau baik, mau benar? Fa inad dunya allati tatlubha, sebab dunia yang kau cari biddini, tapi dengan cara dengan agama. Kau mencari dunia dengan agama. La tusallim lak, ternyata dunia tidak menyerah kepadamu. Enggak tunduk. Artinya apa? Bukan menjadikan kau tambah baik. Karena bukan begitu cara mencari dunia. Wal akhiratu tuslabu minka, ujung-ujungnya akhiratnya yang tercabut darimu. Bukan dunia kau dapat, na'udzubillah, menjual agama. Bukan dunia yang didapat, yang jelas akhiratnya adalah sirna. Wa man talabad dunya bid-dini, barang siapa mencari dunia dengan menjual agama, khasarahuma jami'an, maka dia tidak mendapatkan agama, hilang agamanya dan hilang dunianya. Wa man tarakad dunya, barang siapa meninggalkan dunia lid-dini, demi menegakkan agama, demi mencari agama, mencari ridha Allah, rabihahuma, ia akan dapatkan dua-duanya. Dunia pun akan Allah mudahkan kepada dia, dunia yang menyelamatkannya, jami'an semuanya. Fahadhihi, ini semua adalah jumalul hidayati, jumlah, ini beberapa uraian jumlah masalah-masalah yang di dalamnya adanya hidayah ila bidayati tariqi, petunjuk kepada jalan-jalan di si pemula, jalan-jalan awal, fi mu'amalatika ma'allahi, di dalam urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, biadai awamirihi, dengan menjalankan perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangannya. Jadi ini baru Masya Allah yang kita pelajari dari awal akhir kitab Bidayatul Hidayah ini adalah pemula. Untuk pemula, kalau kita ini kelas TK, kalau yang kurikulum TK kita belum bisa menjalankan, mana mungkin kita masuk SD? Maka ayo kita amalkan, kita coba. Para santri, murajaah kembali dari awal amalan-amalan. Sudah kita amalkan belum? Sampai yang terakhir menata hati, sudah atau belum? Kalau sudah, ayo kita melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Pendidikan selanjutnya, kata Imam Ghazali. Wa syu'ur 'alaika al-an, setelah itu aku akan tunjukkan kepadamu urusanmu dengan Allah, oke ya, kata Imam Ghazali. Sekarang aku beri petunjuk setelah ini. Pertemuan yang akan datang. Minal adabi tatakrama. Litu'akhidha biha, litu'akhidha nafsak, untuk kau tuntut dirimu biha, dengan petunjuk-petunjukku tadi, maksudnya untuk kau tanyakan dirimu. Aku beri ilmu baru lagi setelah ini, untuk kau tuntut dirimu, kau minta dirimu, fi mukhalatatika, di dalam urusanmu, bergaulmu, ma'a ibadillah, dengan hamba Allah. Nah, ini ilmu kepada Allah sudah aku ajarkan, kata Imam Ghazali. Sekarang besok belajar ilmu dengan manusia. Gimana? Ayo. Wa suhbataka ibadillahi ma'ibadillahi ta'ala. Naam. Wa suhbatika, fi musuhbatika, dan dalam persahabatanmu, ma'ahum fid dunya, dengan mereka di saat berada di dunia. Lah, selanjutnya adalah kata Imam Ghazali, setelah kamu baik kepada Allah, ini baru separuh takwa ya. Separuh takwa, maka selanjutnya bagaimana urusanmu dengan sesama manusia. Bagaimana cara bergaul dengan sesama manusia. Masya Allah, lengkap. Dengan kitab kecil ini, kita dengan Allah baik, dan dengan sesama manusia baik. Dan manusia nanti bermacam-macam tingkatannya. Ada yang paling tinggi tingkatnya adalah ayah ibundamu, kemudian saudaramu, dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mendapatkan ilmu yang manfaat, mudah mengamalkannya, dan semoga Allah menerima amal kita. Dan semoga guru-guru kalian dijaga oleh Allah, pesantren kalian terus berkembang maju, dan Allah memberikan ketentraman di hati kalian. Semoga Allah memberikan ketentraman di hati kalian di saat menjadi penuntut ilmu, sehingga mudah mendapatkan ilmu yang manfaat, dan kelak kalian menyebarkan ilmu berdakwah di jalan bagi Nabi SAW, panjang umur, sehat afiat, dan kelak husnul khotimah. Al-Fatihah.